Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah masuk kepada fasal yang baru, faslun fi mufsidatis shalah, di dalam menjelaskan perkara-perkara yang merusak salat. Kata beliau, tabtulus sholatu, batal sholat, bi arba'a asyrata khislatan. Batal sholat dengan sebab 14 perkara. Bal bi aktsara min dzalika, bahkan lebih banyak daripada 14 perkara tadi. Wal khislatu, adapun kata khislah bikasril kha, dengan dibaca kasroh huruf kha-nya, dengan dibaca kasroh huruf kha-nya, makna khislah itu adalah an-nau'u, macam. Jadi khislah dengan dibaca kasroh huruf kha-nya itu maknanya adalah an-nau'u, macam. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 14 macam. Wal farqu, dan perbedaan, bainal mufsid, antara mufsid, perkara yang merusak sholat, wal mubtil, dan perkara yang membatalkan sholat, itu adalah annal mufsidah, bahwasannya mufsid, perkara yang merusak sholat, itu adalah ma, sesuatu, yatra'u, yang datang, ba'dal in'iqad, setelah sahnya sholat. Jadi perkara yang merusak sholat atau mufsid itu adalah ma yatra'u ba'dal in'iqad, yaitu perkara yang datang setelah sahnya sholat. Sholatnya sudah sah dulu, baru setelah itu datang sesuatu yang merusak keabsahan sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan mufsid. Wahuwa, adapun mufsid, sesuatu yang merusak sholat, itu adalah al-muraduhuna, itulah yang dikehendaki di sini. Jadi yang dikehendaki pada fasal ini itu adalah mufsid. Wal mubtilah, dan sesungguhnya perkara yang membatalkan sholat itu adalah ma yamna'uhu, itu adalah sesuatu yang mencegah keabsahan sholat. Jadi antara mufsid dan mubtil itu ada perbedaan. Kalau mufsid itu adalah sesuatu yang datang setelah sahnya sholat. Jadi sholatnya itu sudah sah, baru setelah itu datang sesuatu yang merusak keabsahan sholat. Nah, itu adalah mufsid. Tetapi kalau mubtil itu adalah sesuatu yang mencegah keabsahan sholat. Jadi mubtil itu adalah sesuatu yang dengan sebabnya sholat tadi menjadi tidak sah. Jadi antara mufsid dan mubtil itu ada perbedaannya. Qalahu, telah mengatakan penjelasan tentang perbedaan ini, perbedaan antara mufsid dan mubtil, telah mengatakannya Asy-Syarqawiyyu, Imam Asy-Syarqawi. Ahaduha, yang pertama dari 14 perkara yang membatalkan sholat, yang pertama adalah bil hadathi, sholat menjadi batal dengan sebab hadas. Walau bila qasdin, walaupun hadas tadi itu dengan tanpa kesengajaan. Misalnya seorang dengan tanpa sengaja ketika dia sholat, dia memegang seorang perempuan asing. Walaupun dengan tanpa sengaja, itu tetap membatalkan sholat.
au ukriah alaihi, atau dia dipaksa alaihi atas berhadas. Ka'an usiro, seperti ditekan, batnuhu, perutnya, seperti perutnya ditekan oleh orang lain, fakhoroja, kemudian keluar dari perutnya tadi angin atau kencing yang keluar. Nah, ini juga membatalkan sholat meskipun dia dipaksa. Jadi sengaja atau tidak sengaja, kalau dia berhadas tetap membatalkan sholat. Wala farqa fil butlani, dan tidak ada perbedaan fil butlani di dalam batalnya sholat, bainal mutatahhiri, antara orang yang bersuci dengan air, wa ghairihi, atau selainnya. Jadi nggak ada perbedaan apakah sholatnya seorang tadi itu bersuci dengan menggunakan air atau dengan yang lainnya. Kafa qidit tohuraini, seperti seorang yang tidak mendapati dua alat suci. Dia tidak menemukan air untuk berwudu dan dia tidak menemukan debu untuk bertayamum. Kemudian dia melakukan sholat. Kok dia berhadas, tetap membatalkan sholatnya. Nah, sholat tadi itu menjadi batal dengan sebab hadas tadi, itu li khobari sahih. Itu karena ada hadis yang sahih yang mengatakan Nabi SAW beliau bersabda, idza fasa ahadukum, idza fasa, apabila keluar angin, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, falyansorif, maka hendaknya dia berpaling dari sholatnya. Maksudnya hendaknya dia membubarkan sholatnya karena sholatnya batal. Wal yatawaddo, dan hendaknya dia berwudu, wal yu'id sholatahu, dan hendaknya dia mengulangi sholatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, kata beliau, wa hadzal kalam, dan adapun pembicaraan ini, yaitu sholat batal dengan sebab hadas. Adapun pembicaraan ini itu fis salim, itu bagi orang yang sehat dalam kondisi normal. Amma salisu, adapun bagi orang yang berhadas terus-menerus, seperti seorang yang keluar air kencing dengan terus-menerus, jadi kerannya tadi itu sudah dol, atau seorang tadi itu mengeluarkan angin terus-menerus, kentut terus-menerus, maka fala yubtilu sholatahu, maka tidak membatalkan sholatnya, illa, kecuali hadatsuhu, hadasnya orang yang terus-menerus hadas tadi, al-ghair, yang lain, al-ghairud daim, selain yang hadas terus-menerus keluar tadi. Jadi kalau hadasnya yang keluar terus-menerus tadi itu adalah kencing, maka dengan dia mengeluarkan air kencing, sholatnya nggak menjadi batal. Yang membatalkan itu adalah, yang membatalkan sholatnya itu adalah hadas yang selain yang keluar terus-menerus, seperti kentut. Nah, itulah yang membatalkan sholatnya. Bi khilafid daim, berbeda dengan hadas yang keluar terus-menerus. Nah, hadas yang keluar terus-menerus, fa innahu, sesungguhnya hadas yang terus-menerus keluar itu la yubtiluha, itu tidak membatalkan sholatnya.
Kemudian wa yusanu, dan disunnahkan liman, bagi orang ahdatha yang dia berhadas fi solatihi, di tengah-tengah solatnya. Disunnahkan bagi orang yang berhadas di tengah-tengah solatnya. Apa yang disunnahkan? Ayak khudha bi anfihi, hendaknya dia memegang hidungnya. Jadi ketika seorang berhadas di tengah-tengah solatnya, disunnahkan baginya dia memegang hidungnya. Thumma yansorifa, kemudian hendaknya dia berpaling. Muhiman, dalam keadaan dia memberikan pemahaman annahu, bahasanya dia itu ro'afa, dia ini mengeluarkan darah dari hidungnya. Nah, kenapa disunahkan melakukan hal itu? Tujuannya adalah satron ala nafsihi, untuk menutupi atas dirinya. Li'alla yakhudun nasu fihi faya'thamu, li'alla yakhudun nasu fihi, supaya manusia tidak membicarakan orang tadi, faya'thamu, sehingga manusia tadi itu berdosa. Jadi yang disunahkan ketika seorang berhadas di tengah-tengah sholatnya, hendaknya dia memegang hidungnya. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman bahwasannya dia itu mengeluarkan darah dari hidungnya. Padahal dia melakukan hal itu, memegang hidungnya tadi, sebenarnya supaya dia tidak ketahuan bahwasannya dia batal sholatnya dengan sebab kentut. Karena kalau manusia tadi itu tahu dia batal sebab kentut, kemudian manusia itu membicarakan dirinya, menggibah dirinya, maka manusia tadi akan berdosa. Wakadha, begitu juga disunahkan hendaknya dia memegang hidungnya idza ahdatha, ketika dia berhadas, wa huwa muntadhirun lis-shalah, dan dia itu sedang menunggu untuk sholat. Dia menunggu sholat, kok dia kemudian buang angin, maka disunahkan baginya memegang hidungnya. Alasannya seperti tadi itu. La siyama, terlebih idza qarubat iqamatuha, terlebih ketika dekat didirikannya sholat. Au uqimat bil fi'li, atau sholat sudah ditegakkan bil fi'li secara nyata. Jadi seperti itu. Kemudian wathaniha, yang kedua dari 14 perkara yang membatalkan sholat tadi, yang kedua adalah biwuqu'in najasah. Sholat menjadi batal dengan sebab kejatuhan najis. Najis yang seperti apa? Allati la yu'fa'anha, najis yang tidak dimaafkan. Sawaun, sama saja, waqa'at, najis tadi itu jatuh, ala thobihi, yaitu ke atas pakaiannya, wa illam yataharrak biharakatihi, meskipun pakaiannya tadi itu tidak bergerak dengan gerakan sholatnya, karena pakaian tadi sangat panjang. Katorofi imamatihi, seperti ujung imamahnya atau wil yang panjang, seperti ekor serbanya yang panjang. Saking panjangnya, ketika dia bergerak, berdiri, sujud, rukuk, itu ujungnya tadi nggak ikut bergerak. Meskipun pakaiannya tadi, ujung serbannya tadi itu tidak bergerak dengan sebab gerakannya, kalau ujungnya itu terkena najis, tetap membatalkan sholatnya. Au badanihi, atau najis tadi jatuh pada badannya. Au dakhila anfihi, atau bagian dalam hidungnya. Au famihi, atau bagian dalam mulutnya. Au ainihi, atau bagian dalam matanya. Au udhunihi, atau bagian dalam telinganya. Wa innama ju'ila dakhilu dzalika kadhahirihi,
Hanya saja dijadikan bagian dalam itu semua kadhahirihi seperti zahirnya. Artinya walaupun yang terkena najis itu bagian dalam hidung, bagian dalam mata, mulut atau yang lainnya tadi, itu tetap membatalkan sholat. Kenapa? Karena bagian dalam itu semua dihukumi seperti zahirnya. Jika terkena najis atau ada najisnya, itu membatalkan sholat. Bi khilafi ghuslil janabah, berbeda dengan pembahasan mandi janabah. Kalau pembahasan mandi janabah, bagian dalam itu semua, bagian dalam hidung, mulut, mata, telinga, itu tidak wajib dibasuh. Wa nahwiha, dan semisal mandi janabah. Jadi berbeda dengan pembahasan mandi janabah. Nah, kenapa bagian dalam tadi itu disamakan dengan bagian zahir ketika di dalam melakukan sholat? Li ghiladhi amril najasah. Alasannya karena beratnya perkara najis. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.